Qigong tidak terlepas dari teknik pernafasan. Nah, pernafasan dalam Qigong itu yang sangat perlu dikuasai ada dua macam, yaitu pernapasan perut biasa dan pernapasan perut terbalik. Untuk itu, marilah kita berlatih dan taruh tangan di perut. Konsentrasikan pikiran ke perut. Pada waktu menarik napas, perut dikembungkan. Ini namanya pernapasan perut biasa. Marilah kita coba. Tarik, kembung, keluar, kempes. Tarik, kembung, keluar, kempes. Tarik, kembung, keluar, kempes. Tarik, kembung, keluar, kempes. Pernapasan perut biasa ini untuk menenangkan diri. Jadi ini sangat baik pada waktu kita memerlukan ketenangan. Umpamanya susah tidur, maka duduk di samping tempat tidur dan lakukan, maka lama-lama akan rileks dan tertidur. Pernapasan perut terbalik. Pada waktu menarik napas, perutnya kempes. Waktu keluarkan napas, perutnya kembung. Marilah kita coba. Taruh tangan di perut dan rasakan. Kita lakukan bersama-sama. Jadi ingat, tarik napas, perut kempes, keluarkan napas, perut kembung, ya. Mari kita coba sekarang. Tarik, kempes, keluar, kembung. Tarik, kempes, keluar, kembung. Tarik, kempes, keluar, kembung. Tarik, kempes, keluar, kembung. Pernapasan perut terbalik ini yang sangat banyak dipakai dalam Qigong. Pada waktu harus menutup latihan selalu dengan pernapasan perut terbalik. Pernapasan perut terbalik adalah pernapasan untuk mengumpulkan tenaga. Ini yang dilakukan oleh pendekar-pendekar kungfu, karateka, dan sebagainya. Selalu, karena itu untuk mengumpulkan tenaga. Sedangkan pernapasan perut biasa untuk menenangkan dan tidak ada tenaga. Jadi kalau pernapasan perut terbalik ini, kuasailah sebaik-baiknya, karena ini yang membuat kita merasa sangat kuat, ya. Selamat berlatih. Sikap dasar dalam berlatih Qigong. Selalu kalau berdiri harus tegak seperti pohon, kaki dilebarkan selebar bahu atau lebih lebar sedikit. Muka lihat ke depan, tegak begitu, muka tersenyum, mulut ditutup selalu, pernapasan lewat hidung semuanya. Nah, pada waktu kita menekuk lutut, maka kita langsung sebenarnya membuka diri dari paihu itu dari atas, cakra mahkota, lebih terbuka untuk berhubungan dengan energi alam semesta. Ini dasarnya. Jadi kalau nanti mau tutup, maka tarik, tutup, dan tarik napas 3 kali dalam-dalam, napas perut terbalik. Untuk laki-laki tangan dalam, tangan kiri di dalam, perempuan tangan kanan di dalam. Ini urusan yin dan yang. Tangan yang satu di atas punggungnya, lalu tarik napas 3 kali dalam-dalam.
Ini untuk menutup semua latihan, selalu harus ada. Sangat penting, karena kalau berlatih tanpa ditutup berarti hasil latihannya kita tidak simpan selama berlatih. Menopang langit namanya. Kaki dibuka selebar bahu, tangan, lengan ditegangkan, jari-jari saling berhadapan, dia ke depan, tegang, lalu tarik napas ke atas, napas perut terbalik, tegang sampai di atas ditegangkan, tahan napas sampai tidak kuat lagi, keluarkan napas, tangan kayak mau terbang gitu. Sekali lagi, tarik napas, tahan, keluar. Sekali lagi, tahan, tarik napas, tahan, keluarkan. Lakukan ini 9 kali. Gerakan memandang bulan. Tangan ditarik ke atas, tarik napas, langsung turun ke bawah. Setelah dari bawah langsung naik membentuk lingkaran dan ditatap. Tahan napas. Kalau tidak kuat, keluarkan lagi. Tarik, keluar, langsung naik bikin bundaran bulan. Tatap bulan, tahan napas. Keluarkan napas. Tarik, keluar, tarik napas, tahan, keluar. Sekali lagi, tarik, keluar, tarik napas, bentuk bulatan, tahan napas, pandangan ke dalam lingkaran itu, tahan napas. Kalau tidak kuat, keluarkan. Lakukan juga ini sebanyak 9 kali. Qigong lahir di negeri Tiongkok 5.000 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Qigong berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, di RRC diketahui ada 200 perguruan yang diakui, dan banyak lagi perguruan yang tidak begitu dikenal namanya. Qigong Qilin mengambil intisari dari berbagai macam ilmu Qigong yang pernah ada. Sehingga saat belajar ilmu Qigong Qilin, kita akan cepat merasakan manfaatnya.
Ansari Siman Se Xiangru, lahir di Medan tahun 1963. Umur 7 tahun, mulai berlatih kungfu Shaolin di Singapura. Setelah itu, juga mempelajari Tai Chi Chuan, dan pada tahun 1989 mulai berlatih Qigong. Dilanjutkan ke Tiongkok mempelajari ilmu tenaga dalam dari berbagai aliran dan bermacam-macam agama. Disimpulkannya bahwa ilmu Qigong tidak bertentangan dengan agama apapun, bahkan sangat baik untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Melalui meditasi yang mendalam, akhirnya mendapatkan pencerahan. Intinya adalah manusia harus menyatu dengan alam. Oleh sang guru, beliau diizinkan untuk mengembangkan ilmu tinggi itu. Tahun 1993 didirikanlah Yayasan Kilin Budaya Indonesia, di mana beliau menjadi pembinanya dan mulai diperkenalkan ke seluruh Indonesia. Saat ini muridnya sudah lebih dari 6.000 orang. Setelah merasakan manfaat berlatih Qigong dan niat untuk berbagi serta ingin membantu sesama, maka Dr. Franz Chai mulai tahun 1996 menyediakan tempat tinggalnya sebagai tempat latihan dan tempat mengabdi kepada sesama bagi murid-muridnya. Menurut pendapatnya, ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Dr. Franz Chai, lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, adalah seorang dokter lulusan Universitas Zurich, Swiss. Mantan anggota Komisi 6 DPR RI 2004-2009, mantan Ketua Dewan Gubernur Lions Club Indonesia. Saat ini aktif sebagai salah satu pendiri dan Ketua Umum Pengurus Yayasan Swiss German University. Sejak Januari 2011, diangkat sebagai anggota Global Leadership Team Lions Clubs International. Sejak 2001 sampai sekarang menjadi pengajar untuk Lion Leadership Faculty Development Institute di Australia dan Selandia Baru. Sejak tahun 1996 sebagai ketua cabang perguruan Qigong Kilin Bogor yang beranggotakan 6.000 murid dan merupakan perguruan Qigong terbesar di Indonesia, serta aktif pula di berbagai kegiatan sosial lainnya. Sejak ribuan tahun manusia berusaha untuk mencari jalan bagaimana supaya bisa hidup sehat atau meningkatkan kesehatan dalam kehidupan ini. Makanya ada ungkapan yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Salah satu observasi manusia sejak ribuan tahun adalah bahwa pada waktu seseorang meninggal, gejala yang pertama yang dilihat adalah bahwa dia tidak bernapas lagi. Berarti ada sesuatu di dalam napas itu. Nah, dalam rangka itu, kalau kita lihat secara sejarah, sejak 5.000-an tahun, di Tiongkok telah dikembangkan teknik. Mereka bertanya, apa gerangan yang ada di dalam napas atau udara itu? Maka dalam bahasa Mandarin, kata napas, udara atau energi vital sama saja, yaitu qi. Qi adalah napas. Nah, ilmu pernapasan ada macam-macam.
Tetapi secara keseluruhan ilmu pernapasan disebut Qigong. Qigong Kilin adalah Qigong dari perguruan kami yang telah berada di Indonesia sejak hampir 20 tahun. Dan sekarang sudah berkembang ke seluruh Indonesia dan mempunyai hampir 4.000 murid. Dengan latihan teratur dan selama 8 kali, maka seorang murid sudah akan dapat mengobati diri, mengobati orang lain, dan sudah jelas dengan latihan yang teratur akan menjadi lebih sehat. Ini suatu yang menarik karena memang secara pribadi saya sendiri dulunya tiap 3-4 bulan hampir pasti kena pilek yang buruk. Sinusitis, ingusan, batuk, sakit kerongkongan, sakit kepala, kadang-kadang 2-3 hari nggak bisa bekerja, saking buruknya. Tetapi syukurlah, sejak berlatih Qigong, saya tidak pernah sakit pilek lagi. Kedua adalah daya tahan. Tidak gampang untuk menjadi capek, tidak gampang terkena penyakit, karena memang berlatih teratur. Zaman sekarang berobat itu cukup mahal, tapi kalau bisa kesehatan dicari dengan latihan sendiri, alangkah bagusnya. Qigong bisa dipelajari oleh semua orang dari kecil asal dia sudah bisa mengerti instruksi yang ada, sampai berumur lanjut dapat belajar Qigong. Tidak ada batasan yang lain kecuali berlatih dengan baik, semua dapat mengembangkan dirinya. Saya awalnya ikut Qigong Kilin karena sakit-sakitan, dan anehnya sakit itu tidak diketahui. Sampai ke Singapura berobat juga tidak menemukan. Setelah ada teman mengajak latihan Qigong di Bogor, setelah latihan dalam waktu tempo 2 minggu penyakit aneh saya itu hilang. Sampai sekarang saya berlatih terus di Bogor. Pertama kali saya mengenal Qigong Kilin ini karena berawal dari waktu itu saya sakit di bagian kaki sebelah kanan, sehingga saya bisa dikatakan setengah lumpuh. Kemudian saya berobat kemari, selama lebih dari 3 bulan saya melakukan terapi di sini. Akhirnya saya bisa kembali lagi berjalan seperti semula. Penyakit saya merupakan saraf-saraf yang menggumpal, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang ini diakibatkan karena kecelakaan 20 tahun yang lalu. Setelah itu saya mencoba mengikuti pelatihan di sini selama tingkat 1 itu selama 2 bulan, dan itu membantu saya untuk memulihkan penyakit yang selama ini saya derita. Kemudian saya lanjutkan dengan pelatihan tingkat 2 sampai dengan tingkat 3. 3 tahun yang lalu kira-kira saya lumpuh total, sempat masuk rumah sakit beberapa kali, tapi dokter nggak tahu sakit apa. Dokter juga sempat nyerah, nggak tahu gimana mesti diobatinnya. Sampai akhirnya dokter bilang kalau saya harus ketergantungan obat seumur hidup. Darah saya akan membeku dan ada penyumbatan baru di salah satunya yang udah terbukti itu di jantung saya. Setelah itu saya coba Qigong, tadi udah sempat lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya coba Qigong dan ternyata baru sekali diobatin sama Pak Frans Abu Maria langsung bisa jalan.
Dan tadinya saya harus pakai oksigen ke sekolah, harus bawa tabung oksigen. Sekarang udah nggak perlu lagi bawa tabung oksigen. Oh ya, sebelum saya sakit, waktu saya masih sakit, saya sempat janji kalau saya bisa sembuh, saya mau janji mau ngobatin orang-orang lain, sama mau ngasih semangat buat anak-anak yang masih sekolah terus sakit kayak saya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ikut Cikung, ikut latihan. Dulu dia sehat seperti anak-anak yang lain. Setelah kelas 1, pada waktu itu dia terkena radang otak pada usia 7 tahun. Setelah itu kondisinya sangat lemah ya. Dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa berjalan. Dan setelah 6 bulan kemudian, saya bawa kemari. Waktu itu masih dalam kondisi belum bisa bicara. Dan untuk matanya pun dia tidak bisa fokus. Dan setelah saya bawa kemari selama 5 bulan, kondisinya jauh lebih membaik dari sebelumnya. Karena saat ini dia bisa bicara, dia bisa yang pasti ini kondisinya lebih jauh membaik, tidak mudah sakit. Padahal waktu itu dia rentan sekali dengan flu, dengan buang-buang air. Tapi setelah saya bawa kemari itu jarang. Dan sejauh ini berat badannya pun semakin bertambah. Karena waktu itu cuma 20 kilo, sekarang sudah mencapai 25 kilo. Dan yang pasti jauh lebih membaik, kondisi fisiknya lebih kuat. Karena energi positifnya begitu banyak yang masuk ke dalam tubuh Yafa. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saya berharap semakin kemari semakin sembuh penyakitnya. Saya sebagai dokter dengan latar belakang medis melihat bahwa kombinasi antara kedokteran barat yang telah mencapai banyak sekali kemajuan dengan latihan Qigong yang memakai konsep yang disebut traditional Chinese medicine yang mempunyai konsep-konsep yang lain, kalau dikombinasikan akan membawa hasil yang paling baik. Ada beberapa penyakit yang jelas dalam kedokteran barat jauh lebih baik diobati dengan cara barat. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang kalau ditangani secara Qigong itu lebih baik. Banyak contoh yang bisa kita berikan untuk penyakit-penyakit seperti rematik, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, migrain. Migrain itu sangat bagus dengan Qigong. Dinilai sangat baik dari pengalaman adalah mereka yang sakit MAH, sakit asma, alergi, macam-macam alergi. Dengan latihan yang sederhana dan teratur, capailah kesehatan yang baik, kesehatan jiwa maupun raga. Bukankah itu yang kita inginkan dalam hidup ini? Orang boleh mempunyai duit atau emas segudang, tapi kalau sakit terus, tetap tidak dapat menikmati makanan, tidak dapat jalan-jalan, tidak dapat menikmati kebersamaan. Kesehatan itu sangat mahal, tapi dapat dicapai dengan murah melalui
latihan Qigong yang teratur. Bergabunglah dengan Perguruan Qigong Kilin Indonesia.